Jadi Mbah Mun sudah 4 tahun dimakamkan di Arab Saudi di kuburan pemakaman Ma'la dan sampai sekarang masih utuh. Jadi beliau ini yang termasuk tadi fukuh yang membuka, menggali dan kemudian bersaksi jasadnya masih ada, kemudian setelah 1 hari tadi ditutup kembali dan jasadnya masih ada ya. Masya Allah, Muhammad Ali. Saya begitu melewati pemakaman-pemakaman, lalu di makamnya Mbah Mun itu, kemudian kita di situ berdoa kebaikan. Ya kan adab kita kalau sama ulama nggak mungkin minta ampunan. Adabnya kan tambahkan kemuliaan, tambahkan cahaya, gitu kan? Dan telah selesai kan? Baik. Itu bau harum yang saya dapat. Wangi. Dilanjutkan oleh al-ulama warathatul anbiya. Itulah mengapa beberapa jasad para orang-orang soleh tidak dimakan cacing tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, hari ini ada berita yang lagi heboh dan viral, yaitu 4 tahun dimakamkan jenazah Mbah Mun utuh. Jadi Mbah Mun sudah 4 tahun dimakamkan di Arab Saudi di kuburan pemakaman Ma'la dan sampai sekarang masih utuh. Baik, coba kita baca sedikit beritanya dilansir dari liputan6.com. Kabar mengejutkan sekaligus luar biasa datang dari Mekah. Jenazah Mbah Mun utuh meski sudah dimakamkan 4 tahun lamanya. Kabar itu disampaikan oleh Gus Rifkil Muslim yang mengaku berkomunikasi dengan salah satu petugas di pemakaman Ma'la, Muhammad Ali. Jadi di pemakaman Ma'la ada namanya petugas pemakaman yang bernama Muhammad Ali. Semula jenazah Kiai Maimun Zubair akan dipindahkan ke komplek pemakaman lain. Akan tetapi melihat fakta jenazah Mbah Mun utuh, petugas tak jadi memindah melainkan memakamnya kembali jasad Mbah Mun di Ma'la. Semasa hidup Mbah Mun dikenal sangat alim. Beliau juga merupakan sosok kiai, guru dan orang tua yang mengayomi santri dan masyarakat. Baik, coba kita lihat. Ini ada langsung video saat mengkonfirmasi kepada petugas pemakaman yaitu yang bernama Muhammad Ali di Mekah di pemakaman Ma'la. Jadi ada Gus Rifkil Muslim Suyuti mengunjungi pemakaman Ma'la dan mengkonfirmasi langsung kepada petugas makam yang bernama Muhammad Ali. Apakah benar jenazah Kiai Maimun Zubair masih utuh atau yang kita tahu adalah Mbah Mun? Muhammad Ali مقبرة الشيخ ميمون وجنازة الشيخ ميمون موجود. في المقلب موجود. Jadi beliau ini yang termasuk tadi fukuh yang membuka, menggali dan kemudian bersaksi jasadnya masih ada, kemudian setelah 1 hari tadi ditutup kembali dan jasadnya masih ada ya. Masya Allah, Muhammad Ali. Assalamualaikum. Masya Allah, jadi benar ya saat dikonfirmasi oleh Gus Rifkil Muslim, beliau mengkonfirmasi langsung kepada petugas pemakaman yang bernama Muhammad Ali. Jadi di saat memindahkan jenazah Mbah Mun, karena di sana setiap 4 tahun sekali jenazah yang ada di pemakaman Ma'la harus dipindahkan. Jadi petugas ini yang bernama Muhammad Ali, beliau yang langsung turun ingin memindahkan, ternyata pas saat dicek jenazah Mbah Mun masih utuh sehingga mengurungkan niat untuk memindahkan jenazah Mbah Mun. Akhirnya ditutup kembali. Jadi benar apa adanya apa yang disampaikan oleh petugas pemakaman bahwa jenazah Kiai Maimun Zubair atau Mbah Mun masih utuh, dan ini sangat luar biasa dan kita tahu adalah Mbah Mun adalah sosok kiai yang benar-benar karismatik dan dihormati oleh masyarakat Jawa Timur umumnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Baik, coba kita lihat kesaksian Ustadz Adi Dayat di mana beliau mengunjungi pemakaman Ma'la, yaitu mengunjungi makam Mbah Mun. Jadi kata Ustadz Adi Dayat, beliau mencium bau harum, dan ini adalah kesaksian Ustadz Adi Dayat. Dengan kematian, jangan banyak nangisi saya, jangan banyak meratapi saya. Itu kalimatnya. Dan di antara mereka ada yang Allah jaga sampai ke jasad-jasadnya.
Saya bersaksi demi Allah, Anda boleh catat kalimat ini. Saya kemarin waktu ke Mekah, alhamdulillah Allah tunjukkan beberapa. Ya, saya diantaranya berziarah ke makam Kiai Haji Maimun Zubair, Bahmun. Termasuk ke ibunda tercinta Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini ya enggak apa-apa disebarkan juga karena memang saya mengalami dan saya menyampaikan. Saya begitu melewati pemakaman-pemakaman, lalu di makamnya Mbah Mun itu, kemudian kita di situ berdoa kebaikan. Ya kan adab kita kalau sama ulama nggak mungkin minta ampunan. Adabnya kan tambahkan kemuliaan, tambahkan cahaya, gitu kan? Dan telah selesai kan? Baik. Itu bau harum yang saya dapat. Wangi. Supaya saya tanya teman-teman, antum pakai parfum apa? Nggak ada. Wangi makamnya. Ya. Dan saya datang ke situ itu di waktu yang memang dilarang berkunjung. Pada zuhur. Kunjungan itu ba'da subuh dengan ba'da asar. Baru ada orang berkunjung. Dia tahu kalau ngasih minyak wangi ke situ itu tidak mungkin lah. Walaupun ada tuh kena panas selesai gitu. Ini waktunya datang ke situ ditolak. Kata bukan waktu kunjungan. Terus saya sampaikan ada ini saudara kami meninggal ayahnya di sini dan dimakamkan di sini. Saya ingin berziarah. Nah kita pakai jubah, pakai sorban putih itu biasanya kalau di sana imam. Singkatnya diperkenankan masuk. Ya, cuma saya berempat itu. Ya, saya dua pendamping dua, kemudian satu sahabat kami Pak Mukhlis Hasim, ayahnya Ustaz Hasim Yahya. Orang baik, orang saleh, tinggal 30 tahun di Mekah. Ya, jadi ustaz dai, wafat punya 3 permintaan. Wafat hari Jumat, ya. Kemudian juga bisa menyempurnakan Ramadan dan disalatkan di Masjidil Haram. Alhamdulillah, ya. Terkabul, 2 terkabul, yang 1 diselesaikan Ramadan sampai ke Syawal dulu. Ya, jadi disolatkan di Masjidil Haram. Tadinya nggak bisa dimakamkan di Ma'la. Yang ketiga minta di Ma'la. Tadinya nggak bisa dimakamkan di Ma'la. Yang ada tertulis di pekuburan Roya. Tapi last minute yang terakhir masuk Masjidil Haram tiba-tiba bisa di Ma'la. Maka ketika dimakamkan di Ma'la, kami datang ke sana, kami berziarah. Nah itu Masya Allah. Kemuliaan itu luar biasa. Ya belum yang tampak-tampak sekarang kok bisa guru ngaji, nggak pernah ketahuan orang makamnya utuh 20 tahun, 15 tahun. Jasadnya utuh, makam utuh biasa, jasad utuh, coba terangkan. Gigi masih ada, kulit masih ada, rambut sebagian masih ada, utuh. Guru ngaji, yang orang mungkin nggak pada kenal, cuma keadaan di kampung, tapi dia meyakini ada kehidupan setelah kematian. Dan betapa banyak orang-orang terlihat hebat nuansa kehidupan dunianya, tapi maaf, hanya ditemukan tulang belulang dalam alam kuburnya. Sekarang sudah banyak. Sudah banyak bisa kita akses, bisa kita lihat. Kalau sudah ditampakkan begitu belum sadar juga, dengan cara apa lagi Allah memberikan ini? Baik, kita sudah mendengar kesaksian Ustaz Hidayat. Beliau mengunjungi pemakaman Ma'la dan beliau juga mendatangi pemakaman Mbah Zubir. Jadi beliau mencium bau harum dan ini udah jelas bahwa tanda-tanda kalau Mbah Mun adalah orang soleh. Baik, coba kita dengar komentar dari beberapa ulama kita yaitu Ustadz Abdul Somad tentang fenomena jenazah yang masih utuh yang berada di pemakaman Ma'la di Mekah sana. Apa yang menyebabkan ada beberapa jasad orang meninggal masih utuh walau sudah lama meninggal, dan ada juga yang sudah sangat rusak walau baru beberapa jam dikuburkan. Kata sebagian pakar bumi dan kata dokter, pada beberapa jenazah yang ditemukan utuh katanya terjadi pengapuran. Berubah kulit itu, daging itu menjadi kapur. Cacing tidak mau makan kapur. Yang mau makan kapur itu Dinas Pendidikan Nasional. Cacing tak mau makan kapur. Karena itu bukan makanan dia. Itu alasan logisnya dari beberapa dokter yang saya baca, ditemukan beberapa jenazah yang tidak hancur dimakan cacing tanah. Tapi dalam hadis Nabi, inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian akan dibawa ke makamku. Hadis sahih. Salawat kita dari Masjid Salman itu dibawa ke makam Nabi di Madinah. Lalu sahabat, jangan sangka sahabat itu kalau dengar pengajian diam, pasif. Enggak, sahabat itu ada nanya. Lalu sahabat nanya, kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika wa qad arimta?
Bagaimana mungkin selawat kami dibawa ke makammu? Kamu kan sudah mati dimakan cacing tanah. Dijawab Nabi, Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi dua-dua ada dalilnya, baik secara hadis Nabi maupun logika akal. Innallaha harramal arda, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Di kampung saya kiai Pak Ustadz, dia bukan nabi. Kenapa waktu terjadi pemindahan makam, ini ada kampung mau dijadikan sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Beberapa kampung kecamatan jadi danau. Lalu kemudian Bapak Kades pengumuman makam kakeknya, mbahnya supaya dipindahkan. Supaya jangan sampai nanti mau Ramadan ziarahnya ke danau. Pindahkan. Akhirnya ketika digali ternyata makam tidak hancur. Tadi dalam hadis itu kan Nabi ini al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Dia tidak LCMA, dia tidak doktor, dia tidak ustadz terkenal. Dia hanya ustadz kampung yang mengajar, tapi perbuatan dia perbuatan nabi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah perbuatan yang lebih baik daripada mengajak orang ke jalan Allah? Tugas Nabi dilanjutkan oleh al-ulama warasatul anbiya. Itulah mengapa beberapa jasad para orang-orang soleh tidak dimakan cacing tanah. Tapi ada juga dukun santet yang jasadnya utuh. Bagaimana cara membedakan bahwa ini diridhai Allah, ini tidak? Bedanya orang yang sesat, penyembah setan, dukun yang mati jasadnya utuh, itu biasanya bertambah. Kukunya bertambah, rambutnya bertambah. Ketika digali, badannya mengecil, bertambah. Salah satu indikasi. Adapun beberapa makam orang-orang soleh, utuh. Bahkan ketika pada masa Umar Ibnul Khattab, itu terjadi hujan lebat sehingga air mengalir di pemakaman Uhud. Air mengalir di pemakaman Uhud, kita tahu bahwa tanah Uhud itu pasir. Lalu kemudian karena air mengalir deras, keluar kaki Hamzah bin Abdul Muttalib. Dalam keadaan masih meneteskan darah basah. Lalu kemudian Umar bin Khattab memerintahkan sahabat supaya menimbun lagi kembali. Dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sebenarnya itu skenario Allah mau menunjukkan bukti ayat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Dua. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Ayat yang kedua. Bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki yang tak putus dari Allah Subhanahu. Baik, kita sudah mendengar ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad, di mana seperti kasus Mbah Mun ini, yaitu jenazah beliau yang masih utuh di pemakaman Ma'la. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad yaitu bahwa Allah mengharamkan tanah memakan jenazah nabi-nabi. Jadi dalam hal ini Mbah Mun adalah ulama. Ulama adalah pewaris nabi. Jadi sekarang kita udah tahu kenapa jenazah Mbah Mun masih utuh. Karena beliau adalah ulama dan sudah jelas kata Ustaz Abdul Somad, ulama adalah warasatul anbiya, pewaris nabi. Dan kata Ustaz Abdul Somad juga ada dua kategori, ada juga seperti kayak dukun santet, ada juga fenomena jenazah masih utuh. Dan untuk membedakannya kata Ustaz Abdul Somad dengan melihat apakah kukunya bertumbuh panjang atau rambutnya bertumbuh panjang, itulah bedanya. Katanya Allah meridhai atau melaknat jenazah tersebut. Jadi alhamdulillah kita sudah memahami apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dan ini menjadi iktibar buat kita semua, dan kita berharap kita menjadi pengikut-pengikut ulama, dan kita setidaknya walaupun kita tidak bisa menjadi ulama, setidaknya kita menjadi pengikut-pengikut ulama. Silahkan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.